Welcome back everybody, saudara-saudara semuanya. Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama kali, Founding Father, Bapak Insinyur Soekarno, dalam pidato terakhirnya pada di hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 1966, beliau mengatakan satu semboyan yang sangat terkenal sampai sekarang ini, yaitu namanya jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, yaitu jas merah. Anda harus tahu bahwa sejarah itu selalu berulang terus. Sejarah tidak pernah ingkar janji. Sejarah tidak pernah gagal janji. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Emas dunia. Harga emas sudah dari zaman sebelum kita semua ada di dunia ini, sudah dari zaman Nabi, zaman sebelum ada kitab suci, ya, emas adalah mata uang Tuhan. Sejarah selalu berulang kembali. Harta karun emas ini selalu diperebutkan orang, selalu ada pertumpahan darah, perang antar negara hanya untuk merebut emas, hanya untuk mencari harta kekayaan emas. Emas adalah aset harta yang sangat berharga. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Harga emas dari dulu sampai detik ini tetap berharga. Tidak ada yang bisa mengalahkan emas sebagai aset yang sangat bernilai, yang sangat berharga. Ya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jas merah, ya, sejarah selalu berulang kembali. Nah, di saat kondisi ekonomi yang menuju ke ketidakpastian, menuju ke resesi, inflasi yang tinggi, apalagi mulai pecahnya invasi Rusia ke Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022, itu menunjukkan bahwa situasi dunia semakin rumit, gawat, kacau, dan menuju ke perang dunia ketiga. Dan kalau kita runut ke sejarah 100 tahun yang lalu, 1 abad yang lalu, itu adalah ada pecah perang dunia pertama setelah ada pandemik, ya, berbarengan, dan ada kondisi resesi global, stagflasi menuju ke Great Depression. Tetap ada perang. Nah, di sini jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemungkinan besar itu akan menuju ke perang dunia ketiga. Nah, akhir-akhir ini negara-negara NATO, ya, negara Barat, ya, Uni Eropa itu berusaha, ya, disponsori oleh Amerika, Kanada, dan lain-lain, itu berusaha untuk selalu menekan Rusia. Bagaimana kita harus menekan Rusia untuk stop perang? Ya, karena kalau perang itu terjadi, maka membuat itu harga minyak tinggi dan inflasi tidak bisa dikendalikan, akan membuat perekonomian dunia semakin menuju ke karam, menuju ke dasar lautan, jurang. Jadi bagaimana diusahakan supaya perang itu cepat selesai? Yaitulah kita harus membangkrutkan Rusia, harus menekan Rusia dengan ekonomi, supaya Vladimir Putin kemungkinan besar harapan mereka bisa diturunkan, digulingkan, sehingga kembali penggantinya bisa ada normalisasi lagi hubungan antara Uni Eropa dan Amerika, dan tidak terjadi lagi invasi ke Ukraina dan selesai perang. Tetapi segala daya upaya dilakukan sejak bulan Maret, mulai sejak pecahnya perang, ya, sampai dengan detik ini, sanksi-sanksi yang diberikan tidak mempan, selalu gagal, ujungnya gagal. Sampai terakhir sanksi pembelian minyak, ya, penjualan minyak juga selalu gagal. Nah, negara-negara yang tergabung dalam G7, ya, grup of negara-negara maju, hasil pertemuan kemarin mereka sepakat untuk menekan Rusia, dengan cara impor emas Rusia, impor logam mulia Rusia, gold Rusia itu ditutup, dilarang. Ya, negara-negara yang sepakat itu adalah Jerman, ya, Italia, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Kanada,
Dan negara-negara G7 itu sepakat untuk melarang impor emas Rusia. Perlu diketahui bahwa Rusia adalah salah satu negara pengekspor emas, ya, produsen emas terbesar nomor 2 di dunia setelah China. Ya. Jadi sebagian besar itu kekayaan Rusia itu ada sekitar 15,5 billion US dollar, ya, itu dari emas, penjualan emas, ya. Atau ekonomi Kremlin itu pada tahun 2021 itu sebesar 5% itu dari total penjualan emas ke negara-negara tujuan yang terbesar, yaitu di Inggris, ya. Mereka emas Rusia yang dijual ke Inggris itu hampir 95%, ya. Karena Inggris adalah salah satu negara yang memang sebagai negara yang membeli emas dalam jumlah banyak, yaitu emas dari Rusia, ya. Nah, Inggris sendiri adalah anggota G7, ya. Inggris melarang yang dengan keras melarang pembelian emas dari Rusia. Nah, inilah yang pertanda sejarah pasti berulang kembali. Jika emas Rusia itu menjadi tidak dibeli oleh negara-negara Uni Eropa, membatasi, ya, menutup itu pelarangan impor untuk negara-negara Uni Eropa, karena peran dari Inggris ini yang cukup besar, ya, di dalam perdagangan emas di dunia, maka ada kelangkaan emas yang terjadi di dunia. Ada kekosongan emas karena diketahui bahwa Rusia adalah produsen nomor 2, ada sekitar 10% ekspor emas dunia itu dari Rusia. Maka inilah yang menyebabkan harga emas akan segera terbang menuju ke level tertinggi 2.100 per troy ounce, akan pecah. Yang sempat sudah menuju 2071 itu pada tanggal 7 Agustus tahun 2020, harga emas sempat tertinggi, ya, sepanjang sejarah, ya. Pada 7 Agustus 2020 itu di harga 2071 per troy ounce, sempat pecah sejak invasi pertama Rusia ke Ukraina itu. Harga emas sempat tertingginya, ya, pada awal Maret itu tertingginya hampir menyentuh, jadi 2068, 68 atau 69, hampir menyentuh tertinggi sepanjang sejarah pada tanggal 7 Agustus 2020. Nah, harga emas turun lagi di 1824 sekarang ini, hari ini, dengan keputusan yang dilakukan oleh negara-negara G7, Amerika yang mensponsorinya semuanya, Amerika, Kanada, Jepang. Nah, keputusan dari Presiden Joe Biden bahwa hari ini Selasa dilaksanakan pelarangan impor emas Rusia. Jadi tujuan mereka adalah, yang terakhir ini adalah bagaimana mereka caranya membangkrutkan ekonomi Rusia, ya, sampai melarang ekspor emas Rusia. Segala cara, daya upaya mereka lakukan semuanya. Mereka berunding hanya bagaimana untuk membangkrutkan Rusia. Tetapi apa yang mereka lakukan, daya upaya ini, sampai dengan detik ini masih sia-sia, belum terjadi. Rusia masih tetap ekonominya masih bagus, ya, masih tetap kuat. Dan nanti ke depannya, dengan langkah-langkah yang dilakukan ini, hari ini mereka melarang ekspor emas dunia, maka inflasi akan terjadi lebih tinggi lagi, itu pada bulan Juli nanti. Maka pada bulan Agustus akan ada kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika lebih tinggi lagi. Kondisi semakin gawat, membuat harga emas semakin langka di pasar, dan harga emas dunia akan semakin menanjak, semakin meroket harganya. Maka itu akan terjadi dengan logam mulia Antam di Indonesia. Inilah kesempatan terbesar
di saat rupiah lagi melemah, ya, dolar lagi menguat, harga emas dunia naik. Maka Anda semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah memborong logam mulia emas, kesempatan Anda tambah atau Anda tahan, Anda hold. Oh, inilah kesempatan sejarah berulang kembali. Sejarah tidak pernah ingkar janji. Berulang kembali, sesuatu yang berharga itu pasti naik harganya. Perlu kesabaran. Dan inilah momennya. Kebenaran itu selalu akan menemukan jalannya sendiri. Ya. Dari dulu saya mengatakan bahwa tenang saja, bahwa kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Dan inilah jalannya. Hukum alam, hukum ekonomi, tiba-tiba ada saja cara-cara yang dilakukan sehingga harga emas itu harus meroket harganya. Ya. Bitcoin akan hancur menuju nol dan uang itu akan berpindah. Uang dari investor-investor besar, perusahaan-perusahaan besar itu akan berpindah ke tempat yang aman. Tempat yang aman itu adalah mereka harus menyimpan ke dalam safe haven, yaitu di gold, di logam mulia, yaitu di emas. Karena emas adalah satu-satunya safe haven dari dulu. Sebelum ada mata uang, uang kertas, sebelum ada US dollar, emas adalah safe haven. Emas adalah safe haven. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, kata Bapak Presiden Soekarno. Ya, jas merah. Sejarah berulang kembali. Kebenaran pasti menemukan jalannya. Inilah jalannya untuk harga emas akan naik. Jadi tidak akan lama lagi harga emas akan menuju puncak harga. Mereka, negara-negara Uni Eropa, Grup 7 itu, dengan komandannya Amerika Joe Biden telah melarang impor emas Rusia, maka mereka menciptakan inflasi yang cukup tinggi, membuat harga emas akan meroket. Jadi kita tunggu saja nanti pada bulan Juli harga emas akan menembus level tertingginya 2071 per troy ounce. Maka harga logam mulia antam akan menuju di atas 1 juta, 1.100.000 per gram. Karena apa? Karena nilai tukar rupiah juga akan melemah menuju 15.000, ya. Dalam mungkin Kamis Jumat, ya. Besok Rabu, Kamis dan Jumat rupiah sudah menuju 15.000, maka harga logam mulia antam luar biasa meroket harganya. Inilah yang saya mau katakan, bahwa Anda tetap sabar, bahwa sesuatu yang berharga itu akan menemukan jalannya sendiri. Akan kembali, sejarah pasti berulang kembali. Itu hukum alam, itu hukum ekonomi. Di mana ada ketidakpastian ekonomi, ya, inflasi yang cukup tinggi, ya, kondisi perang, kondisi kacau itu, maka semua orang kaya, investor-investor besar itu mengamankan aset mereka ke tempat yang paling aman, tempat paling berharga dari zaman dulu, dari zaman Nabi, yaitu logam mulia emas. Tidak bisa dibantahkan. Anak-anak milenial yang tidak tahu apa-apa, karena mereka memang tidak tahu. Saya sudah melihat emas, ya, dari harga per gram 24.000 sampai dengan 1 juta per gram. Itu di saat kondisi ketidakpastian ekonomi, kondisi chaos, kondisi kacau, rupiah kita juga jatuh ke level terendahnya 17 ribuan. Dan saya menyaksikan yang mata kepala sendiri. Jadi saya mengatakan bahwa apa yang dikatakan Bapak Presiden Soekarno itulah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Itu benar adanya. Ya, sejarah pasti berulang kembali. Harga emas dunia akan meroket tinggi di saat kondisi yang tidak menentu ini, tidak pasti ini. Saya ulang-ulang lagi. Anda segera borong itu emas logam mulia, masih ada kesempatan, masih di bawah 1 juta per gram di Indonesia. Boronglah, karena masih ada kesempatan lebih tinggi lagi. Karena kita tidak tahu kondisi perang ini apakah berakhir saja dengan Rusia Ukraina damai, atau menuju ke, seperti konten saya sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Vladimir Putin sudah menugaskan rudal Iskander di bibir pantai menuju negara-negara NATO,
Polandia, Lithuania. Tinggal komando, rudal itu akan menyerbu negara-negara NATO dan pecah Perang Dunia Ketiga. Jika pecah Perang Dunia Ketiga, maka sudah pasti bahwa mereka akan memindahkan aset mereka ke logam mulia emas. Dan logam mulia emas, jangankan harga 2.100 US dollar per troy ounce harga emas dunia. Logam mulia itu bisa menuju 3.000 US dollar per troy ounce. Dan harga elem antam mungkin bisa 2 juta per gramnya. Itu sesuatu yang mungkin saja bisa terjadi kalau kondisi Perang Dunia Ketiga itu terjadi. Semakin dunia semakin kacau, maka harga emas itu akan semakin meroket. Dan ingat lagi, jangan mendengar logika di luar sana. Menyetop impor emas Rusia. Jadi emas Rusia dibom oleh G7, negara-negara G7, dilarang ekspor, maka kehilangan 10% emas dunia. Maka emas menjadi langka, maka harganya meroket. Itu hukum pasti. Oke, jika Anda ingin lebih tinggi lagi, profitnya tiap hari Anda bisa dapatkan profit, Anda punya kesempatan untuk trading emas di kontrak berjangka di Bursa Berjangka Jakarta, yaitu trading gold futures, ya. Trading gold futures dengan mekanisme trading memakai margin, maka Anda akan mendapatkan keuntungan yang besar sekali dan sangat volatile, ya, karena pergerakan emas dunia itu sangat volatile. Jadi dalam jangka pendek, ya, hanya hitungan jam Anda bisa take profit, bukan hanya hari. Anda bisa take profit, tetapi di sini ada risikonya. Makanya Anda harus hati-hati dalam trading. Anda harus bertemu dengan ahlinya jika Anda belum pengalaman, supaya Anda dibantu trading. Nah, untuk lebih jelasnya, Anda ingin dapatkan profit besar dalam trading gold futures, ya, maka Anda bisa email saya sediakan email di deskripsi di bawah ini. Dan jika Anda ingin yang sudah trading gold futures, ya, sudah mengerti tentang trading futures, gold futures, Anda ingin dapatkan sinyal-sinyal terbaik untuk trading Anda harus join dengan link broker yang sudah saya sediakan di deskripsi ini. Saya akan membantu Anda. Oke, jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini, yang bagi yang belum, dan Anda tekan loncengnya untuk dapatkan notifikasi dari konten berikutnya. Dan jangan lupa Anda sebarkan video ini pada semua orang, supaya mereka bisa dapatkan manfaat yang sama, manfaat kesempatan yang sama. Di saat kondisi ekonomi dunia tidak menentu ini, mereka harus mengamankan aset mereka. Mengamankannya di safe haven. Safe haven itu adalah logam mulia, ya. Jika dia konservatif, ya, dia harus simpan uang dia, harta dia di logam mulia. Jika dia ingin dapatkan keuntungan besar trading tiap hari untuk gold futures, ya, hubungi email di bawah ini. Sukses untuk Anda.